nggak apa-apa kok poligami, kan jumlah perempuan tuh lebih banyak 4 sampai 5 kali lipat dibanding laki-laki gitu. Jadi kan biar dapat semua gitu. Nah, ada hadisnya tuh semakin mendekati kiamat, perempuan akan semakin banyak sampai jumlahnya tuh 50/1. Nah, di antara tanda kiamat itu wayaqillar rijal wayaksuran nisa, cowok makin dikit, cewek makin banyak, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sampai rasionya 50 perempuan banding satu laki-laki gitu. 50 perempuan ini diurus satu al-qayyim gitu, satu pengurus laki-laki. Sekarang nih katanya udah 5/1. Tapi apa iya? Enggak ya guys, itu mitos. Faktanya rasio jumlah laki-laki dan perempuan itu relatif seimbang dan akan selalu seimbang. Kenapa? Karena mekanisme kromosom X ya, XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan yang menentukan jenis kelamin. Nah, pada saat konsepsi peluang untuk mendapatkan kromosom X atau Y dari ayah itu sama besar ya, 50/50, yang berarti secara teori matematika peluang kelahiran laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi ya bakal seimbang. Nah, dari sudut pandang evolusi, mekanisme seleksi alam juga akan menjaga rasio kelamin nih akan tetap seimbang dalam jangka panjang agar lestari ya, of course. Rasionya akan tetap di angka 1/1. Karena misalnya nih ya, kondisinya rasio cewek cowok itu misalnya 2/4 gitu, which means ada 4 opsi laki-laki untuk 2 perempuan yang bisa nerusi keturunan. Yang perempuan ini jadi punya peluang untuk punya anak kan, maksudnya peluangnya jadi lebih besar kan. Dan jadinya nanti jadi seimbang lagi nih secara bertahap. Ya karena nanti kan chance-nya tetap 1/1 gitu ya, 50/50. Nah, kalau misalnya mau cek negara per negara, ada variasi rasio ya, ada yang timpang nih jumlah rasio perempuan dan laki-laki, tapi secara global akan relatif seimbang. Di negara-negara yang rasio gendernya timpang itu ya karena kebijakan yang mempengaruhi tindakan manusianya di tempat itu. Misalnya di Cina nih, lebih banyak laki-laki karena pernah ada one child policy di mana tiap keluarga hanya boleh punya satu anak. Dan kebanyakan keluarga maunya punya anak cowok. Jadinya kalau punya anak cewek jadinya either diaborsi atau diterminate ya. Bisa juga karena perang nih. Cowok-cowoknya pada gugur habis di medan perang. Nah, di Jerman pasca Perang Dunia II tuh cowok usia awal 20-an jadi langka karena pada gugur perang. Loh, tapi kan ada hadisnya. Merujuk dari Fathul Bari yang merupakan syarah ya atau penjelas dari Sahih Bukhari, emang karena fitnah akhir zaman itu salah satu adalah peperangan, jadinya laki-laki pada gugur dan sisanya baik perempuan gitu katanya. Tapi kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya itu karena takdir aja, karena kehendak Allah aja gitu. Bayi-bayi yang lahir ya akan banyak yang perempuan. Ada juga syawahid atau varian riwayat hadis ini yang redaksinya tuh bilangnya 40/1 ya. Ya anyway, jadinya gimana? Sebenarnya datanya gimana? Dan negara-negara yang rasio seksnya timpang itu pada kenapa? Kalau di Indonesia sih seimbang ya, banyakan laki-laki sedikit aja. Nah, lengkapnya simak di channel Forbidden Question saja ya. Hai, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Question. Semoga nggak bosan. Nah, kalian suka denger kan kata orang-orang katanya perempuan itu jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Karena bentar lagi kiamat katanya. Dikit-dikit kiamat sudah dekat. Kenapa sih umat muslim itu apokaliptikal banget? Loh, kok malah ada pertanyaan baru? Ini bungkus aja buat episode lain ya. Kenapa orang Islam apokaliptikal banget? Nah, sekarang tema kita adalah bahas rasio populasi. Ya, sebenarnya jawabannya sih ya seimbang ya rasionya. Itu keseimbangan rasio itu fit secara teori matematis dan fit sama mekanisme seleksi alam di teori evolusi. Kalau ada nih ketidakseimbangan itu karena manusianya yang bikin keputusan yang menghasilkan ketimpangan rasionya. Kenapa bikin keputusan itu? Ya karena kebijakan di negara setempat. Di Cina tahun 80 sampai 2015 itu pemerintah menetapkan kebijakan one child policy di mana satu keluarga cuma boleh punya satu anak. Ya karena mereka tuh overpopulated banget dan takut kalau nggak dibatasi akan nambah overpopulasinya. Nah, terus dampaknya gimana? Ya kebanyakan keluarga milih untuk punya anak cowok karena anak cowok dinilai punya potensi menjadi sumber ekonomi yang baik, dan selain itu juga buat nerusin nama keluarga gitu, karena di Cina budayanya tuh nama keluarga akan diterusin anak laki-laki. Terus ada juga ritual-ritual pemujaan leluhur yang secara tradisi cuma bisa dilakukan laki-laki. Mungkin supaya kebayang ya, kayak di Islam kan yang boleh azan sama jadi imam sholat itu cuma cowok ya. Nah, jadi secara komunitas spiritual ya akan lebih menguntungkan kalau punya anak laki-laki gitu. Jadinya ibu-ibu nih pada tertekan kayak karena harus melahirkan anak cowok. Kalau bayinya cewek ya diaborsi atau dibunuh jadinya. Nah, tahun 2016 pemerintahnya sadar nih. Waduh, nggak bisa gini nih, nanti jadi timpang rasio gender ya. Ya udah direvisi itu kebijakannya, jadi boleh 2 anak.
Nah sekarang dampaknya gimana? Ketimpangan gender of course, laki-laki jadi banyak banget dan sekarang jadi pada susah cari jodoh. Pada tahun 2023 rasio gender di Cina itu sekitar 104 dibanding 100 perempuan. Nah lumayan kan, jumlah laki-laki itu lebih banyak sekitar 28 juta dibanding perempuan. Nah Qatar juga timpang nih rasio gender ya, ada 266 laki-laki dibanding 100 perempuan. Nah cuma ini tuh banyaknya karena banyak pekerja imigran, jumlah pekerja imigrannya besar. Yang sebagian besar adalah laki-laki yang datang dari negara-negara seperti Asia Selatan, Mesir, dan Filipina. Nah mereka pada cari kerja di Qatar. Nah pekerja imigran ini jumlahnya tuh sampai 88% populasi Qatar, ya makanya mempengaruhi rasio gender nasional ya, pendatang semua isinya. Nah di India juga gitu, ada ketimpangan juga karena pada pengen punya anak laki-laki, ya caranya sama dengan aborsi janin perempuan. Kenapa pilih laki-laki? Ya mirip juga dengan alasan di Cina karena faktor budaya dan ekonomi. Secara budaya dan ekonomi, punya anak laki-laki itu lebih menguntungkan. Ya rasionya ya nggak ekstrim banget juga sih, kayak 107 banding 100. Ekstrim sih, ya relatif lah ya. Yang lebih tinggi itu di Latvia dan Rusia ya, tapi karena alasannya tuh karena tingkat kematian laki-laki itu di sana tinggi karena gaya hidupnya jelek, laki-lakinya pada merokok dan minum alkohol berlebihan, jadi umurnya pada pendek. Nah terus banyak juga emigrasi ke luar negeri, jadilah para wanita di dalam negeri ini jadi kebanyakan. Ya intinya secara global akan selalu seimbang ya rasionya. Dan kalau misalnya ada kebijakan atau perang yang bikin rasionya nggak seimbang, nanti over time bakal seimbang lagi. Karena itu tadi secara probabilitasnya 1:1. Ya gitu guys, kalau menurut kamu gimana nih? Coba tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, aku Mela mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.